Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu-ibu jamaah semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di awal-awal bulan Ramadan kita kembali untuk mencas iman kita. Di zaman yang seperti ini, kita sangat membutuhkan siraman rohani, di mana manusia itu tidak hanya terdiri dari unsur jasmani, fisik, tapi ada unsur rohani. Unsur rohani inilah yang jarang disentuh karena memang perhatian kita lebih pada fisik semata. Bahkan pendidikan kita hari ini juga lebih banyak mengomentari hal-hal yang fisik. Sehingga orang bisa segar, orang bisa kelihatan sehat, kuat, tetapi rohaninya itu ringkih, kurus, dan sakit-sakitan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin belajar bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah memberkahi kita dan meridhoi apa yang kita lakukan hari ini. Sebelum masuk kepada materi tentang bagaimana meraih keberkahan, izinkan saya berbagi tentang beberapa hal. Ada salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Abduh pada tahun 1884 itu berziarah, berkunjung ke Eropa pada saat itu di Prancis, di Paris. Kemudian beliau mengeluarkan pernyataan yang terkenal dan banyak dikutip oleh kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Ra'aitul Islam walam ara musliman." Ketika beliau tiba di Paris pada saat itu, melihat Eropa pada saat itu sudah mulai maju, melihat peradaban di Eropa, seperti itu, kemudian beliau mengatakan seperti ini. Saya melihat Islam di sini, walam ara musliman, tapi saya tidak melihat seorang muslim. Wa ra'aitul muslimin fil Arab walam ara Islam. Tetapi saya melihat banyak orang-orang muslim di Arab, tapi saya tidak melihat ada Islam di sana. Pernyataan ini kemudian menyadarkan kita ini adalah pernyataan peradaban sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian menjelang kemudian beberapa tahun kemudian di tahun 1869 sampai 1946, seorang Amir Syakib Arsalan, beliau menulis buku yang masih dikaji hari ini yang berjudul Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Judulnya adalah mengapa orang-orang Islam itu mengalami kemunduran dalam segala aspek, baik itu ekonomi, pendidikan maupun keagamaan, tetapi wa taqaddama ghairuhum, tetapi peradaban yang lain, Eropa, Jepang, China, kemudian mengalami kemajuan. Beliau kemudian di dalam buku itu dibahas panjang lebar tentang kenapa umat Islam mengalami kemunduran. Dan beliau ditanya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa kaum muslimin mengalami kelemahan dan kemunduran di seluruh dunia ini, baik dalam urusan dunia dan agamanya. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan bangsa Eropa atau orang-orang Barat mengalami kemajuan? Dua pertanyaan ini kemudian dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Selanjutnya guru saya, Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi, beliau mengajar kami di Ibnu Khaldun Bogor.
Beliau ketika berkunjung ke Austria, beliau ditanya oleh seorang penyiar radio yang terkenal di Australia sana, namanya Nuaim Khoyat. Beliau bertanya kepada Ustadz Fahmi, Ustadz, saya kemarin ke Indonesia, dan saya melihat itu Indonesia merayakan bulan Ramadan luar biasa. Masjid-masjid penuh. Kemudian syiar-syiar Islam, TV-TV, pokoknya umat Islam ketika mereka merayakan hari-hari Islam, Ramadan, Syawal, Idul Adha, Idul Fitri, itu meriah sekali. Siaran TV kita juga seperti itu, di mana-mana di masjid kita seperti itu. Tapi saya kok melihat kenapa kemudian kemeriahan merayakan agama ini tidak dibarengi dengan kenapa tingkat korupsi semakin meningkat. Kenapa kriminalitas, tiap hari kalau nonton berita dan TV, kalau nggak ada kriminalitas itu kayak nggak asik. Ada saja itu. Kemudian keterbelakangan pendidikan, kemiskinan dan kelaparan juga turut meningkat dan naik. Maka tiga pernyataan tadi ini menjadi muhasabah kita hari ini, apalagi kita di awal Ramadan ini, untuk merefleksikan diri kita sebagai seorang muslim. Karena kita ini memang di negeri kita yang kita cintai ini, kita ini mayoritas beragama Islam. Maka kita semuanya memiliki tanggung jawab untuk negeri ini. Makanya kalau saya di pertemuan Muhammadiyah dengan PP, pimpinan pusat Muhammadiyah dan lain sebagainya, pertanyaan saya biasa seperti ini. Tingkat korupsi meningkat, kriminalitas meningkat, merupakan bentuk salah satu tanggung jawab dari Muhammadiyah untuk menjawab itu. Dan kita semuanya hari ini bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan-pernyataan seperti itu. Sebelum saya mengambil analisis yang dikeluarkan, kemarin saya ada pertemuan di kampus kami, pembimbingan baca Al-Quran untuk mahasiswa. Saya kemudian termasuk salah satunya. Sebelum diadakan bimbingan baca Al-Quran untuk mahasiswa, ini tingkat mahasiswa, dikeluarkan sebuah penelitian, yang penelitian ini juga harus menjadi perhatian kita. Di Kabupaten Bogor ya, diambil sampel di Kabupaten Bogor saja, Kota Bogor. Dari penelitian di tahun 2012-2013, itu hanya 16% siswa SD mengikuti kegiatan keagamaan di luar sekolah, 16%. Sisanya 80% itu hanya belajar agama di SD-nya. Dan ibu-ibu saya tahu, di SD itu belajar agama apa? Belajar agama tematik sudah ditentukan materinya. Dan tidak mungkin di situ mendalam untuk soal baca tulis Al-Quran. 16% ngambil pelajaran di luar sekolah. Sisanya di sekolah yang tematik itu. Nah, kemudian penelitian dilanjutkan. Di tahun 2013 diadakan survei di sebuah SMK Islam, itu orang yang disurvei sekitar 540 siswa di sekolah SMK Islam, kayak kita lah ya. Itu ditanya tentang sholat fardu, melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 kali sehari semalam itu. Dan yang melaksanakan rutin tertib 5 kali sehari semalam sholat fardu itu, yang dari subuh sampai isya itu hanya 18 orang dari 540 siswa SMK Islam. Sisanya ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali per hari, ada yang cuma sekali seminggu, hari Jumat, itu pun telat ketika khotib hampir selesai. 18 orang, sekitar 3,3% yang tertib sholat 5 waktu seusia SMK Islam. Masih ada 2 penelitian lagi. Mahasiswa PTN, dari 4.956 mahasiswa, Muslim hanya 1.856 orang atau 37% yang telah lulus membaca Al-Quran. Jadi 37% dari mahasiswa PTN yang diteliti
Dari 4.000, hanya sekitar 1.000 yang lulus bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Sehingga kemudian ada 64% disimpulkan yang tidak mampu membaca Al-Quran. Yang terakhir dari Indonesia Mengaji tahun 2021, baru sekali. Dari semua penduduk Indonesia yang beragama Islam, berapa Bu umat Islam di Indonesia hari ini? Dari jumlah penduduk 270 juta ya. Saya belum lihat data yang terakhir. Itu umat Islam, banyak versi. Sekarang sekitar 87% umat Islam jumlahnya. Dari 200 juta sekian. Dan hanya sekitar 35% yang bisa membaca Al-Quran. Jadi ada 65% yang tidak bisa membaca Al-Quran. 60% ini dari sekian juta ini besar Bapak Ibu. Baru membaca loh, belum menghafal, belum nanti memaknai, belum nanti mengamalkan. Maka pertanyaannya adalah, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum? Mengapa umat Islam yang mayoritas itu mengalami kemunduran dan mereka yang tidak beragama mengalami kemajuan? Pertanyaannya, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14-15, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Dari ayat ini Allah ingin menginformasikan bahwa masih ada orang-orang yang mereka itu mengaku beriman, tapi sesungguhnya mereka baru Islam. Mereka mengaku beriman, tapi sesungguhnya mereka baru Islam. Artinya mungkin bisa jadi mayoritas yang ada di negeri kita, di negeri muslim-muslim yang lain adalah orang-orang yang baru berislam, tetapi belum masuk iman di dalam hati mereka. Maka tugas kita hari ini semakin berat. Bagaimana kemudian orang-orang yang sudah berislam itu kita ajak, kita bimbing, dan semua kita harus berpikir tentang itu, berdakwah, mengajak ke mereka kepada keimanan. Ayat ini sebenarnya turun karena asbabun nuzulnya ketika di Madinah terjadi paceklik, kelaparan, banyak orang-orang yang kehabisan makanan. Maka datanglah sekelompok Bani As'ad datang kepada Rasulullah, kemudian mereka bersyahadat dengan maksud untuk mendapatkan bantuan makanan. Nah, ketika itu kemudian turunlah ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya ketika Bani As'ad mengatakan, ya Rasulullah, kami datang kepadamu menyatakan beriman kepadamu. Dan kami tidak seperti orang-orang lain yang memerangimu. Maka pernyataan Bani As'ad ini kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Katakanlah bahwa sesungguhnya kalian baru berislam, belum beriman. Maka jawabannya, analisisnya sebagai refleksi kita hari ini, kan kita ingin meraih keberkahan Ramadan. Maka kita harus merefleksikan diri, apa sebenarnya permasalahan kita. Bahaya apa yang paling bahaya? Saya sering bertanya kepada ibu-ibu yang sedang mendidik anak-anaknya hari ini. Bahaya apa yang paling bahaya? Bahaya yang paling bahaya adalah kita tidak mengetahui bahwa itu bahaya. Kalau di depan kita ada musuh, itu bahaya. Tapi karena kita tahu bahwa di depan kita ada musuh, kita bersiap-siap. Tetapi ketika kita tidak menyadari bahwa ada bahaya mengancam, itulah sebenarnya bahaya yang terjadi. Seperti virus lah, Bu, ya. Kita tidak tahu dia berada di mana. Nah, itulah bahaya yang sebenarnya. Maka bahaya yang sebenarnya kita tidak menganggap itu sebagai bahaya. Maka dari pernyataan Syekh Muhammad Abduh, kemudian sampai ke Nu'aim Khayyat, kemudian diambil kesimpulan dengan ayat Al-Quran Al-Hujurat tadi, bahwa sesungguhnya ada kewajiban sosial umat Islam yang tidak dilaksanakan dan justru dilakukan oleh orang-orang non-Islam. Ada kewajiban sosial yang kita tidak laksanakan. Maka hari ini, Bapak-Ibu semuanya, kita melihat etos kerja, kejujuran, kedisiplinan, kebersihan,
itu adalah ajaran Islam dan itu tidak kita amalkan. Yang mengamalkan adalah mereka-mereka yang tidak beragama. Maka ritual ibadah kita harus terwarnai dengan sosial kita. Jika kita rajin pengajian, maka kita hari ini harus menjadi umat Islam yang bersih lingkungannya. Jika kita rajin sholat tahajud, rajin baca Al-Quran, maka tetangga-tetangga kita harus hidup nyaman dengan keberadaan kita. Lingkungan kita bersih, di kantor kita bekerja dengan maksimal, sebagai mahasiswa belajar dengan maksimal, jujur, disiplin, dan segalanya. Karena itu bagian dari agama ini. Maka salah satu kritik saya terhadap pendidikan karakter di Indonesia itu mencoba memisah-misahkan. Ini religius, ini disiplin, ini jujur. Seolah-olah religius itu tidak berbarengan dengan disiplin. Saya disiplin, disiplin saja. Yang satu, saya sholat saja. Harusnya orang disiplin mengatakan, saya disiplin karena mengamalkan ajaran agama saya. Saya jujur karena mengamalkan ajaran agama saya. Sehingga apa? Aktivitas sosial kita sehari-hari itu mencerminkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Jepang mungkin boleh jujur. Ada barang ketinggalan nggak akan hilang itu barang. Tetapi mereka jujur karena karakternya, tetapi tidak berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah umat Islam belum mencapai tingkat mukmin sehingga mudah dipecah belah orang-orang kafir. Kita ini beragama tidak sampai kepada tingkat keimanan yang baik. Karena ibadah-ibadah kita, rukun Islam itu ada 5, itu kemudian tidak bisa mewarnai kehidupan kita. Dari mulai kemudian syahadat, pernahkah kita kemudian mengkaji syahadat itu bagaimana penjelasannya? Asyhadu alla ilaha illallah. Adakah kita memiliki ilmu tentang syahadat yang kita ucapkan itu? Jika kita renungi syahadat ini, maka kekuatan dahsyat akan kita dapatkan. Yang kedua, sholat. Adakah kemudian kita mulai merenungkan tentang kualitas sholat kita hari ini? Jangan-jangan kualitas sholat kita ketika SMK sama ketika kita sudah 20, 40 tahun, 50 tahun kualitasnya. Jangan-jangan kualitas sholat kita sama aja dari SD, SMP, SMA, sampai sekarang punya anak sudah kuliah. Pernahkah kemudian kita mengoreksi bahwa ibadah sholat ini sudah melakukan perubahan di dalam hidup kita? Berapa persen ketika kita takbir dan salam, berapa persen yang tertinggal dari ibadah sholat itu memberikan pengaruh kepada hidup kita? Zakat, puasa, kita akan bahas tentang puasa nanti, haji dan lain sebagainya. Berapa persen yang kemudian kita renungi, sehingga kemudian kualitas keislaman kita masih di tataran ritual, tetapi belum masuk kemudian ke tataran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berbekasnya keimanan kepada kehidupan sosial kita, mulai dari kehidupan politik, pendidikan, dan lain sebagainya, di tingkat elit sampai tingkat bawah. Kemudian yang keempat, kualitas umat Islam masih terbatas semangat mengamalkan rukun Islam tanpa dibarengi dengan kualitas iman. Jadi semangat kita hari ini masih sekitar meningkatkan kualitas keislaman kita tanpa dibarengi dengan keimanan. Maka kesimpulan yang bisa diambil dari pengantar muhasabah kita adalah umat Islam belum beranjak dari pengalaman ritual syariat menjadi keyakinan akidah yang dipraktekkan dalam bentuk kerja-kerja sosial, pendidikan, penelitian, kesehatan, dan pertanian. Sehingga kemudian disimpulkan ketika Barat maju karena mereka meninggalkan agama mereka, ketika umat Islam mengalami kemunduran karena umat Islam meninggalkan agamanya dan tidak mempelajari agamanya dengan serius. Maka refleksi kita hari ini, sebelum nanti kita bahas tentang bagaimana meraih keberkahan di bulan Ramadan, saya akan menyampaikan kisah yang sering disampaikan oleh salah satu presiden Turki. Itu ketika Hulagu Khan, dia ini cucunya Genghis Khan, yang kemudian menghancurkan Baghdad, merebut kota sampai 400.000. 200 sampai 400.000 umat Islam dibantai, dibunuh.
anak-anak, perempuan, orang tua, laki-laki. Sekitar 400.000, lumayan Bu ya, 400.000 itu. Dihabisi, sehingga kota Baghdad kemudian darah itu seatas mata kaki. Kota yang sebelumnya menjadi peradaban umat Islam, kemudian menjadi kota mati, tercium anjir di mana-mana. Kemudian Hulagu Khan mendirikan markas pemerintahannya di luar Baghdad. Kemudian membuat pengumuman kepada kaum muslimin, kirimkan saya ulama terhebat yang masih tersisa di kota Baghdad. Tidak ada yang datang, karena mereka sudah tahu bahwa Hulagu Khan ini adalah orang yang keji, sadis. Maka tiba-tiba datanglah dengan sukarela seorang anak muda, seorang guru madrasah, masih muda, bahkan jenggotnya belum tumbuh, membawa 3 binatang. Yang pertama onta, yang kedua kambing, dan yang ketiga adalah ayam. Ketika masuk ke kemah Hulagu Khan, namanya Kadihan. Hulagu Khan melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian mengatakan, mereka hanya bisa mengirimkan saya orang seperti ini. Dia kira itu yang datang itu pakai serba, jenggotnya panjang segala macam. Tapi yang dilihat anak muda yang belum berjenggot dan mengatakan umat Islam hanya bisa mengirimkan saya seorang anak muda seperti ini. Mendengar jawaban itu, Kadihan mengatakan, wahai Hulagu Khan, jika Anda ingin bertemu yang lebih besar daripada saya, di luar sana ada seekor onta. Jika Anda ingin bertemu dengan orang yang panjang jenggotnya, di luar sana ada seekor kambing. Jika Anda ingin bertemu dengan orang yang nyaring suaranya, di luar sana ada seekor ayam. Anda akan bertemu dengan apapun Anda mau. Melihat jawaban, mendengar jawaban itu, Hulagu Khan mengatakan, ini bukan orang sembarangan. Sehingga dia sudah mengeluarkan pernyataan yang pertama, wahai anak muda, katakan kepadaku, apa yang membawaku ke sini? Apa yang membawaku menghancurkan Baghdad dan menaklukkan Baghdad? Kadihan dengan santai mengatakan, perbuatan kamilah yang membawa Anda datang ke sini. Kami selama ini terlena oleh dunia. Kami selama ini jarang mensyukuri nikmat-Mu lagi. Kami tenggelam berfoya-foya dengan kemewahan dan harta. Sehingga kemudian Allah mengirim Anda untuk mengambil kenikmatan itu. Maka sesungguhnya Anda datang karena Allah ingin mengambil nikmat yang telah kami sia-siakan selama ini. Penasaran lagi kemudian Kadihan bertanya, Hulagu bertanya kembali, lalu apa yang mampu mengantarkan, apa yang mampu mengusir kami dari negeri ini? Kadihan menjawab, jika kami telah sadar diri, kembali mensyukuri nikmat Allah, kembali kemudian saling mengasihi dan menyayangi, mempelajari agama ini dengan sebaik-baiknya, maka tunggulah waktunya kalian akan pergi dengan sendirinya. Maka umat Islam hari ini, kita semuanya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita jadikan sebagai refleksi untuk kita syukuri negeri kita yang aman ini, insya Allah kita syukuri. Peluang-peluang dakwah yang ada, kita isi. Tentunya kita tidak melihat negara-negara yang lain yang ketika mengadakan kegiatan seperti ini kan dalam keadaan mencekam. Saya punya teman di asrama, itu dari Kazakhstan, Uzbekistan. Itu bercerita tentang negerinya. Dan ketika dia bercerita tentang negerinya, saya kemudian bersyukur bahwa negeri kita hari ini, negeri yang mari kita jaga dengan baik, mari kita isi, kita syukuri negeri kita yang aman ini dengan melebarkan sayap dakwah kita. Tugas kita masih sangat berat dan banyak. Umat Islam 64% belum bisa membaca Al-Quran. Maka ini harus menjadi keprihatinan kita. Maka baiklah Bapak Ibu semuanya, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini, bagaimana kita meraih keberkahan di bulan Ramadan? Tentunya kita harus memahami apa tujuan daripada puasa itu sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa.
Biasanya kalau kuliah itu yang pertama kali diajarkanlah definisi. Bagaimana kita bisa meraih sholat khusyuk kalau kita tidak memahami khusyuk itu seperti apa? Bagaimana kita bisa meraih kemabruran haji kalau tidak kita memahami apa sebenarnya indikator mabrur itu? Bagaimana kita bisa meraih ketakwaan kalau kita tidak memahami apa takwa itu? Maka izinkan kami hari ini belajar lagi untuk kita mulai dari definisi dulu yang paling awal, karena kita ingin meraih takwa. Sebenarnya apa takwa itu? Nah, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa sebenarnya arti takwa itu? Ketika Ubay ditanya seperti itu, beliau tidak menjawab tapi memberikan perumpamaan. Bagaimana sekiranya jika Anda memasuki sebuah hutan belantara, tidak ada cahaya, banyak binatang buas, ada onak dan duri, apa yang Anda lakukan untuk melewati hutan tersebut? Umar mengatakan, tentu saya akan berhati-hati. Maka Ubay berkata, sikap itulah adalah sikap ketakwaan. Sikap takwa adalah sikap berhati-hati kita menjalani kehidupan di dunia ini. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang syubhat, mana yang halal, mana yang haram. Aktivitas hari-hari kita harus selalu dipertanyakan. Apakah ini Allah ridho? Apakah ini Allah tidak ridho? Itulah yang menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa, bersikap kehati-hatian. Di dalam Al-Quran, kata takwa itu dari berbagai bentuk kata kerja, kata benda, kata sifat, itu disebutkan sebanyak 258 kali. Makna takwa sendiri berakar dari kata wakoya, kiwikoya, yang artinya menghindari, menjauhi, memelihara, menjaga sesuatu dari yang dapat menyakiti dan mencelakakan. Menghindari, menjauhi, memelihara, dan menjaga sesuatu dari segala yang dapat menyakitkan dan mencelakakan. Takwa juga berasal dari masdar dari kata ittaqa yattaqi yang berarti menghindarkan diri atau menjaga diri dari segala yang membahayakan. Jadi takwa berarti penjagaan, penghindaran, pemeliharaan, dan perlindungan diri kepada sesuatu yang membahayakan kita, membahayakan agama kita. Jadi bagi tadi berhati-hati, maka takwa adalah menjaga diri dari hal-hal yang kemudian membahayakan agama kita. Makna takwa dalam bentuk perintah ditemukan sebanyak 86 kali. Ada tergantung beda objeknya kepada makna, ada 4 macam objek. Jika takwa itu kemudian objeknya kepada Allah, maka itu berarti takutlah, berlindunglah kepada Allah. Ittaqullah. Nah, kata takwa di situ kemudian bermakna takutlah atau jagalah dirimu dari yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian objek daripada takwa itu adalah Rabbakum, seperti dalam surah An-Nisa ayat 1, maka itu bermakna adalah takutlah dan taatlah kepada Rabb kalian. Jika objek adalah neraka, fattakun nar, ada kata-kata fattakun nar di situ, maka dia bermakna jagalah dirimu dan pelihara dirimu dari siksa api neraka. Jika objek adalah fitnah atau siksaan, itu juga bermakna peliharalah dirimu atau berhati-hati terhadap fitnah tersebut. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, dalam surah Al-Anfal ayat 25. Nanti bisa diambil. Kata takwa tidak dalam bentuk perintah. Tadi dalam bentuk perintah, objeknya ada Allah, ada Rabb, ada kemudian An-Nar, ada kemudian fitnah. Maka kemudian kata takwa dalam bentuk yang lain, selain dalam bentuk kata kerja, yang pertama adalah berarti beriman. Seperti dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10-11. Kemudian kedua berarti bertaubat, dan ketiga berarti taat, keempat artinya meninggalkan kemaksiatan, kemudian yang kelima adalah artinya ikhlas. Jadi makna takwa itu nanti tergantung pada konteks pengucapannya di dalam Al-Quran, sehingga bermacam-macam maknanya. Tapi bisa kita simpulkan bahwa jika perintah bertakwa dihubungkan dengan Allah dan Rabb, maka berarti takutlah dan taatlah
berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ketakwaan itu kemudian dikaitkan dengan Allah dan Rabb, maka dia berarti takutlah kepada Allah dan berlindunglah kepadanya. Jika dikaitkan dengan selain Allah, berarti jagalah dirimu dari atau peliharalah dirimu dari sesuatu yang berbahaya seperti api neraka, fitnah atau siksaan. Takwa dalam pandangan beberapa ulama kita, saya ambilkan 3 saja. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa takwa adalah perilaku yang tidak mengulang-ulang perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu tidak diulang-ulang. Dilakukan lagi, tobat lagi, diulang lagi, tobat lagi. Dan tidak terpedaya dengan merasa puas atas ketaatan tersebut. Anggaplah kita kemudian taat kepada Allah, maka takwa itu tidak terpedaya, kita kemudian tidak merasa saya sudah taat kepada Allah. Sehingga kita kemudian terpedaya atas ketaatan kita. Tidak mengulang-ulangi kemaksiatan dan tidak terpedaya dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa takwa adalah melaksanakan amal ketaatan kepada Allah karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah lantaran perintah dan larangannya dan takut pada ancamannya. Jadi melakukan amal ketaatan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharapkan pahala. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman ini kalau dia beramal dan berbuat baik, bersedekah, menjaga kebersihan lingkungan, dia selalu menyandarkan kepada Allah dengan berharap pahala. Sementara orang-orang yang tidak beragama, ateis, mereka melakukan ketaatan atau mereka melakukan kebaikan, kedisiplinan, jujur, dan lain sebagainya, tidak berlandaskan kepada keimanan. Sehingga hanya melakukan amalan-amalan yang kemudian tidak bermakna kebaikan dan pahala. Nasi Ulwan mengatakan bahwa jika iman adalah pernyataan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, maka takwa adalah kesadaran penuh akan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itulah kesadaran kita bahwa Allah membersamai kita di setiap kehidupan kita. Ma'iyatullah terhadap diri kita. Jadi bagaimana kemudian Ramadan ini menjadikan kita menjadi insan yang diawasi Allah 24 jam. Kadang kita makanya kan Nabi mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Kenapa kemudian hadis ini menjadi sangat menarik untuk kita kaji? Karena sesungguhnya orang kalau di luar rumah itu bisa menjadi orang yang sangat baik. Ibu-ibu kalau di luar rumah itu bisa menjadi ibu yang sangat baik. Tapi ketika pulang ke rumahnya, kadang-kadang kita tidak menjadi baik. Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan sebenarnya indikator kebaikan kita itu diukur dengan keberadaan kita di keluarga. Nanti ibu tanya kepada suaminya, apakah suaminya selama ini merasa aman dengan ibunya atau tidak. Ibu-ibu juga bertanya kepada suami bertanya kepada. Dan anak-anak silakan dipanggil baik-baik. Dipanggil, apakah kamu merasa aman dengan ibu di rumah, atau kalau ibu pergi malah engkau malah senang semua. Maka indikator kebaikan kita kemudian di ruang-ruang privat kita. Maka sebenarnya permintaan maaf yang paling sering kita lakukan adalah kepada pasangan kita. Karena orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling sering menyakiti kita. Kalau tetangga, keluarga jauh kan sering jarang-jarang Bu ya. Tapi yang paling sering kita sakiti oleh istri adalah suami oleh istri, anak-anak. Maka meminta maaf dan memberi maaf itu harusnya dibangun di dalam keluarga setiap saat gitu ya. Jangan menjelang Idul Fitri atau menjelang puasa. Maka bagaimana ma'iyah Allah ini mengikuti kita. Kita bisa taat di masjid, tapi belum tentu bisa taat di perdagangan kita. Kita mungkin bisa taat ketika baca Al-Quran, tapi belum tentu bisa taat ketika di kamar sendirian buka HP, buka Instagram, buka Facebook, ada mantan dan lain sebagainya. Gak ada yang melihat. Maka bagaimana takwa ini menghadirkan Allah di setiap kita beraktivitas. Al-Isfahani mengatakan bahwa takwa adalah menjaga diri dari perbuatan dosa dengan meninggalkan larangan, bahkan meninggalkan sebagian dihalalkan untuk menghindari kemungkinan melakukan yang haram. Jadi takwa itu bukan hanya menghindari yang haram, tapi juga menghindari yang halal jika yang halal itu kemudian mengantarkan kita kepada perbuatan dosa. Kumpul-kumpul dengan ibu-ibu itu kan nggak apa-apa Bu ya, halal ya.
Tapi jika dikumpul-kumpul itu kemudian menggibah orang, maka itu kita hindari karena meskipun halal, dia nanti akan mengantarkan kita kepada keburukan. Tingkatan takwa ada 3. Nanti kita menghitung selepas Ramadan kita berada di peringkat yang keberapa. Peringkat yang pertama adalah orang yang selalu menghindari dosa dan kemaksiatan karena takut kepada Allah dan siksanya. Jadi dia fokusnya pada kenapa enggak ini, karena saya takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan kedua adalah orang yang sudah berfokus kepada meningkatkan amal kebaikan dan perbuatan, amal solehnya. Jadi dia sudah melompati tingkatan yang pertama, takut dengan azab Allah, dia sudah kemudian melakukan, meningkatkan amal kebaikannya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang ketiga adalah ketakwaan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak lagi bergantung kepada manusia, jiwanya tidak lagi bergantung kepada manusia, tetapi hidup dan matinya Allah dijadikan tujuannya. Jadi tingkatan yang ketiga ini berat, ini para nabi dan rasul. Karena apa? Hidup kita ini kemudian sudah tidak lagi sedih. Kenapa? Karena Allah menjadi tujuan kita. Mengapa orang kecewa? Karena orang terlalu berharap kepada manusia. Kenapa guru horor itu selalu horor? Karena dia berharap sama bayarannya. Karena saya guru honorer 10 tahun. Jadi tahu bagaimana gajinya itu 5 koma. Setiap tanggal 5 sudah koma. Ada yang belum tanggal sudah habis. Orang bertakwa tentunya tidak bergantung kepada bayaran, tidak tergantung pada apapun yang terjadi, hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti mudah-mudahan ya di peringkat kedua lah Bu ya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyebutkan tingkatan puasa, nanti kita berada di tingkatan yang keberapa. Yang pertama adalah shaum al-umum, siam atau puasa orang-orang umum, yaitu hanya meninggalkan lapar dan dahaga dan hubungan suami istri tok. Jadi puasanya orang-orang yang tingkatan pertama adalah puasanya orang-orang umum. Biasanya kalau umum itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Jadi puasanya orang-orang umum adalah hanya meninggalkan lapar dan dahaga dan yang membatalkan puasa, itu saja. Makanya kemudian puasa ini menjadi barometer kita. Makanya kan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Maka ketika puasa ada yang tidak berpuasa, nggak usah heran. Karena dia merasa tidak beriman dan tidak terpanggil. Yang memanggil, yang dipanggil pun yang merasa beriman, nanti ada tingkatannya ini. Nah, tingkatan yang pertama dia puasa hanya sekedar menghilangkan kewajiban dan menahan diri dari lapar dan dahaga. Tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus. Puasanya orang yang khusus, di samping menjaga makan dan minum, dan yang membatalkan puasa, juga mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Matanya berpuasa, lidahnya berpuasa, tangannya berpuasa, pendengarannya berpuasa. Inilah puasa orang-orang yang soleh. Selama Ramadan kita berpuasa ini, sebenarnya kalau hanya meninggalkan makan dan minum, binatang pun bisa melakukan itu. Bahkan lebih kuat binatang itu daripada kita. Tapi yang terberat adalah bagaimana mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Dan ini tingkatan yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa mempuasakan anggota tubuh kita. Dan tingkatan yang ketiga adalah tingkatan para nabi dan rasul, siddiqin, adalah dia memalingkan semua pikirannya, niatan-niatan rendahnya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sudah fokus menjadikan Allah sebagai segala tujuan hidupnya, pikiran, niatnya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Imam Al-Ghazali kepada tingkatan yang kedua, mudah-mudahan kita bisa meraih ini, yaitu tingkatan puasanya orang-orang yang soleh. Ada 6 hal yang harus disempurnakan. Yang pertama adalah menundukkan pandangan serta membatasinya agar tidak lalai dari ingatan Allah Subhanahu wa taala. Mempuasakan seluruh anggota tubuh, yang pertama adalah menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan tidak hanya kepada lawan jenis, tetapi juga kepada hal-hal yang berbau dunia. Kita berjalan, kemudian melihat rumah yang megah, tundukkan pandangan. Karena melihat rumah yang megah bisa memalingkan kita dari mensyukuri nikmat Allah yang ada pada diri kita.
Kita berjalan melihat kendaraan mewah melintas di depan rumah kita, kita tundukkan pandangan kita karena itu bisa memalingkan kita dari Allah dan mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Jadi menundukkan pandangan ini dalam berbagai aspek harus kita lakukan. Melihat tetangga, melihat kekayaan, melihat lawan jenis, melihat pangkat, melihat harta, melihat jabatan yang kemudian itu menjauhkan kita dari Allah, dari rasa syukur, maka kita harus tundukkan hari ini. Yang kedua adalah menjaga lisan dan ucapan dari perkataan-perkataan yang menyakitkan. Ini banyak hadis-hadis yang mengajar kita untuk menjaga lisan kita. Falyakul khairan au liyasmut. Karena di zaman Rasulullah ada dua orang wanita yang ketika dia berpuasa, dia itu mengalami kepayahan. Pokoknya dia payah sekali. Hampir pingsan dan hampir kemudian menderita karena puasanya. Sehingga kemudian datang utusan kepada Nabi. Nabi kemudian mengirim baskom kepada dua wanita tersebut. Ketika baskom itu sudah dihadapkan, disuruhlah dia muntah. Ketika dia muntahkan, kemudian ternyata yang keluar adalah darah segar dan daging segar. Nabi mengatakan dia berpuasa, tetapi dia tidak mampu mempuasakan lidah dari menggunjing orang, mengomongin orang, menggibahi orang. Hari ini TV-TV kita banyak berbicara tentang orang lain. Nah, saya kalau dengar berita itu informasi yang keberapa? Udah banyak berubah, Bu. Saya pernah mencoba di pelatihan guru-guru itu, ada sekitar 20 guru saya bariskan dari sini ke belakang. Yang pertama saya bisikkan kata-kata, ternyata saya suruh bisikan ke selanjutnya, itu sampai yang ke-20 itu maknanya berubah 180 derajat. TV menanyakan berita Bapak Ibu semuanya, kita tidak tahu ini informasi yang keberapa yang disampaikan TV. Dan kita kemudian menyampaikan ke tetangga kita, itu sudah berubah maknanya. Nyampaikan lagi, dan berapa banyak kemudian kita mendapatkan informasi tentang saudara kita, tentang ustadz-ustadz kita di berita infotainment, di cerita-cerita di Facebook, media sosial, tanpa bisa kita klarifikasi. Hari ini kita dihadapkan oleh fenomena makan daging saudara sendiri secara berjamaah. Maka mempuasakan lisan ini penting kita lakukan. Yang ketiga adalah menahan pendengaran apa-apa yang haram diucapkan, haram didengarkan. Jadi bagaimana pendengaran kita juga kita atur frekuensinya, kita batasi siapa apa dan apa yang bisa kita dengarkan, apa yang tidak bisa kita dengarkan. Yang keempat adalah mencegah seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang haram, termasuk menjaga perut kita ketika berpuasa untuk tidak terlalu kekenyangan. Nah, saya agak malu ini. Karena kadang kita seharian bisa menahan untuk tidak makan dan minum, tapi bablas ketika berbuka puasa. Apa saja yang ingin dimakan, padahal seteguk dan 3 kurma sudah membuat kita melihat kayaknya kenikmatan sudah hilang semua. Kelima adalah ketika berbuka hendaknya mencukupkan diri dengan makanan yang halal saja. Jangan kekenyangan, karena tujuan berpuasa adalah untuk melatih kita untuk mengosongkan perut kita. Karena orang yang lapar ternyata kekuasaan setan untuk menggoda orang yang lapar itu melemah gitu ya. Semakin orang kenyang, semakin kuat setan menguasai. Yang keenam adalah setelah berbuka, hendaknya berdoa. Berharap-harap cemas. Apakah kira-kira Allah menerima puasa saya hari ini? Jadi habis berbuka, yang kita lakukanlah berdoa. Ya Allah, terimalah puasa kami hari ini dengan segala kekurangannya. Dan kita berharap Allah menerimanya. Jangan sampai kemudian kita hanya berbuka seolah-olah kemudian Allah menerima puasa kita. Tanpa dibarengi dengan berdoa kepadanya. Yang terakhir, menutup 5 menit lagi. Hendaknya nanti ketika kita selesai berpuasa, ada sekitar 4 profil alumni Ramadan. Insya Allah 30 hari ke depan, kalau yang mulainya kemarin, maka dia akan berpuasa 30 hari. Kita akan keluar dari Ramadan sebagai alumni. Yang ke Monas aja kan disebut alumni 212. Nah, ini Ramadan nanti harus alumni. Kita ini alumni yang keberapa Ramadan? Kalau 10 tahun berarti kita sudah 10 tahun alumni, yang 40 tahun alumni. Tapi profilnya nggak muncul-muncul di database malaikat. Yang pertama lah profil alumni hendaknya mencapai makom syakur.
Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Kenapa enggak dikatakan wa qalil min ibadiyas syukur? Syukur dengan syakur itu berbeda maknanya. Kalau syukur itu tingkatan yang pertama yaitu dia mensyukuri nikmat Allah dengan berbagi. Dia diberikan kenikmatan harta, maka caranya dia bersyukurlah dia membagikan kenikmatan itu kepada orang lain. Dia diberikan nikmat sehat, caranya mensyukuri dia datang ke tempat-tempat pengajian, tempat-tempat yang baik. Diberikan kesehatan mata, dia datang untuk melihat hal-hal yang baik. Itulah bentuk syukur yang pertama. Syukur. Tapi kalau sudah naik ke peringkat selanjutnya, yaitu syakur, maka dia tidak hanya mensyukuri segala nikmat Allah, bahkan musibah, kesedihan, kegagalan, tetap disyukuri sebagai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkatan syakur ini di atas tingkatan syukur. Kalau syukur hanya mensyukuri yang baik-baik, kalau syakur mau yang baik, mau yang buruk, jika itu datang dari Allah, dia tetap bersyukur dan bersabar atas itu. Karena keyakinan keimanan mengatakan bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa manusia selain Allah ampun dosanya dan Allah hapuskan. Ampuni dosanya dan Allah berikan pahala dan angkat derajatnya. Maka hendaknya habis Ramadan kita menjadi profil alumni, yaitu profil yang syakur, abadan syakur. Baik dan buruk tetap kita syukuri sebagai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, profilnya adalah tingkat mukhlas. Pak Mukhlas ada. Beliau sejak lahir sudah mukhlas. Kita ini masih mukhlis. Kadang-kadang kufur gitu ya. Mukhlas kan ada istilahnya, ada ikhlas, ada mukhlas, mukhlisin, mukhlasin. Ini berbeda. Kalau ikhlas itu pada tingkatan dia masih bisa mengingat-ingat kebaikannya. Daftar-daftar kebaikan itu dia masih bisa hafalkan. Dia masih ingat-ingat kebaikannya dalam hatinya. Tapi dia sudah berusaha untuk mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tingkatan orang yang mukhlas, habitnya, kebiasaannya sudah tidak lagi kata ikhlas tidak. Pokoknya semua yang dilakukan adalah ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak ada daftar lagi di kepalanya. Saya ikhlas tidak, saya ikhlas tidak. Tapi semua aktivitasnya kemudian sudah menjadi habit kebiasaannya dipasrahkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika setan bersumpah, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadakal minhumul mukhlasin. Ya Allah, dengan kekuasaanmu, maka aku akan sesatkan manusia semuanya, kecuali orang-orang dari hambamu yang mukhlas. Maka Ramadan ini melatih kita untuk menjadi orang-orang yang mukhlas. Semoga profil ini juga masuk dalam daftar kita. Yang ketiga adalah maqam masobir. Sobir itu tingkatan pertama. Orang yang sabar tingkatan pertama itu sering mengatakan begini, sabar itu ada batasnya. Jadi orang yang sobir adalah orang yang masih membatasi sabarnya. Jadi sobir itu orang sabar, tapi dia kemudian saya sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Jadi dia membatasi sabarnya, masih membatasi sabarnya dan berubah-berubah gitu ya. Sementara orang yang masobir, sobur, itu dia menjadi sifat permanen dirinya, sifat yang di atas sobir. Seperti para nabi dan rasul, dan Allah dalam Asmaul Husna sebagai as-sobur ya. Artinya sabarnya itu sudah tidak terpengaruhi lagi oleh makhluknya. Jadi kesabarannya sudah tidak terpengaruhi lagi karena dia berbentuk permanen dan selalu kemudian menjadikan sabar sebagai landasan hidupnya. Seperti Nabi Ayub yang ketika diuji dengan penyakit itu, sampai kemudian penyakitnya, belatungnya dalam tubuhnya itu jatuh, kemudian dia ambil, dia kembalikan lagi, kata mengatakan, konon beliau mengatakan hanya kamu yang menemani saya setia gitu. Ketika orang-orang istri sudah meninggalkannya, belatung-belatung itulah yang menemani dia. Nah, beliau menerimanya dengan bentuk sabar, maka beliau masuk dalam kriteria sabur atau masobir. Yang terakhir adalah makom tafwid namanya. Seperti Allah berfirman dalam surah Ghafir, wa ufawwidu amri ilallah.
dan aku memasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama tawakal. Tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita manusia masih banyak berusaha di situ. Kemudian kita tawakal. Tingkat yang kedua adalah taslim. Taslim ini Allah yang kemudian proaktif memberikan kepada kita. Diibaratkan seperti bayi. Ketika bayi menangis, siapa yang berlari memberikan makanan? Orang-orang sekitar. Bayinya cuma modal satu. Apa modalnya? Menangis. Tapi yang datang siapa? Ibunya, pamannya. Oh, ini makanan, susu, wah segala macam. Karena kebersihan hati seorang bayi, maka dia bermodal nangis, maka alam datang. Allah memberikan proaktif kepada dia. Yang terakhir tingkat tahwid, yaitu tingkatan janin. Janin dalam rahim ibu kita ini, kira-kira fasilitas seperti apa? Tidak perlu modal nangis. Pokoknya dalam janin itu suhunya diatur gitu ya. Meskipun udaranya panas sekali, tetapi janin kita memberikan suhu yang hangat. Udaranya dingin sekali, janin itu memberikan suhu yang hangat. Makanan tersuplai dengan baik. Karena kebersihan hati, janin itu kemudian Allah berikan tahfidz di situ. Allah yang proaktif menjaganya. Maka mudah-mudahan alumni Ramadan ini menjadi manusia-manusia yang wa'ufawwidu amri ilallah, memasrahkan urusan kepada Allah, sehingga Allah yang kemudian proaktif untuk melayani hamba-hambanya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai penutup, marilah kita raih keberkahan Ramadan dengan keluar tentunya. Ibadah Ramadan ini kan rukun Islam. Rukun Islam ini kan harus memberikan warna dalam hidup kita. Soleh pribadinya, soleh sosialnya. Islam tidak membeda-bedakan, tapi Islam melihat manusia ini baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, juga baik hubungannya dengan manusia. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Sehingga orang yang beragama itu dilihat sempurna gitu, memberikan kenyamanan kepada lingkungan dan sekitarnya. Mudah-mudahan kita bisa meraih predikat takwa sebagaimana Allah sampaikan, la'allakum tattaqun. Tentunya puasa kita harus ditingkatkan kualitasnya, tidak hanya dengan makan dan mencegah makan dan minum, tapi juga sudah harus mulai meningkat kepada seluruh anggota tubuh kita. Ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengajar rahimakumullah, barangkali masih ada pertanyaan, masih kami beri kesempatan. Mungkin dari Ibu ataupun Bapak, silakan. Ya, satu dari Ustadz Amiun. Bismillah, izinkan bertanya Ustaz. Dari beberapa pemaparan yang Ustaz sampaikan tadi, termasuk yang di mukadimah, bahwa mungkin kita melihat bagaimana salah satunya keterbelakangan umat Muslim, khususnya mungkin di Indonesia. Pertanyaannya untuk kita semua tentu yang hadir di sini, langkah konkret apakah yang harus kita lakukan menyikapi hal tersebut? Ya, termasuk mungkin tadi disampaikan bahwa sholat kita dan yang lainnya tentunya tidak juga memberikan dampak-dampak terhadap dirinya, sosialnya. Mungkin bisa dilakukan hal-hal apa yang harus kita lakukan, misalnya apakah ada pelatihan sholat yang lebih bisa memberikan, mewarnai dan segala macamnya. Terutama dekat saya sini ada ketua takmir kita mungkin memberi pelatihan, contohnya sholat khusyuk, gitu ya, supaya hal ini memberi dampak terutama bagi diri saya sendiri dan juga bagi kita semua. Langkah konkretnya Ustaz. Terima kasih. Syukran. Langsung? Bisa deh. Baik, saya mencoba menjawab tentang tantangan kita hari ini. Yang paling konkret adalah kita mulai dari keluarga kita.
Jangan sampai dalam keluarga kita ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Nanti melingkat lagi kepada pemahaman Al-Quran, membaca makna-makna dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan adalah kitab yang mulia. Namanya Al-Quran Al-Karim. Diturunkan, dibawa oleh malaikat yang mulia. Malaikat Jibril. Pertama dari Allah yang maha mulia, dengan Al-Quran yang mulia, dibawa oleh malaikat yang mulia, diberikan kepada Nabi yang mulia, di malam yang mulia, di bulan yang mulia. Maka siapapun yang mendekati Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Maka mengapa hari ini ekonomi kita berantakan? Karena dia jauh dari Al-Quran. Mengapa pergaulan sekarang ini bebas dan kita melihat pergaulan bebas ini kacau balau pergaulan kita hari ini? Karena pergaulan kita tidak berdasarkan kepada Al-Quran yang mulia. Semuanya yang tidak berasal dari Al-Quran tidak akan menjadi mulia. Maka siapapun yang mendekati Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Maka langkah yang pertama untuk itu adalah memastikan keluarga-keluarga kita bebas daripada buta huruf Al-Quran. Yang kedua adalah tentunya lingkungan kita, tetangga-tetangga kita, TPA-TPA kita hidupkan kembali. Yang ketiga tentunya membiayai program-program tempat-tempat yang memberantas buta huruf Al-Quran. Banyak program-program seperti itu, banyak pondok-pondok yang seperti itu. Kita lihat lingkungan kita sebagai kepedulian, yang tidak bisa ngaji kita undang, kita panggil, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk konkret daripada bagaimana melihat umat Islam yang masih jauh dari Al-Quran, buta dari Al-Quran. Dan tentunya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu semuanya tentu lebih tahu daripada saya tentang lingkungan masing-masing. Seyogianya kemudian memang ibadah ini harus memberikan warna dalam hidup kita. Dan ini memang butuh ilmu. Al-ilmu qoblal amal. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah, itu artinya fa'lam, belajarlah dulu. Annahu la ilaha, baru kemudian kita bisa mengatakan la ilaha illallah dengan benar itu ketika kita memiliki ilmu tentang itu. Maka sholat yang benar adalah sholat yang berdasarkan dengan ilmu. Zakat yang benar adalah zakat yang berdasarkan dengan ilmu. Dengan ilmulah kemudian ibadah kita memberikan dampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti ya, karena peradaban yang dibangun oleh Islam, peradaban ilmu. Surah yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang peradaban ilmu. Iqra, membaca. Dan budaya membaca itu tidak ada di kita. Saya belum pernah ke Jepang sih, tapi cerita dosen-dosen saya, ini orang naik angkot, naik mobil itu Jepang orang baca. Dan tingkat membaca kita memang lumayan rendah, Anda peringkat 60 berapa dari 70 negara itu. Nah, kita saja di sini, Bu. Kira-kira bisa ngacungkan tangan siapa yang di rumahnya ada sekitar 100 buku? Ini terdapat hadiah. Kalau saya Masya Allah sudah ada. 200 kayaknya sudah ada. Dari 100 dulu. Siapa di rumahnya sini yang ada, diturunkan lagi, 50 buku di perpustakaan depan rumahnya atau di ruang tamunya, 50 buku. Mulai agak berat, agak ringan dari yang pertama. 20, 10, dan lain sebagainya. Kadang belanja kita untuk makanan jauh lebih banyak daripada belanja kita tentang buku. Peradaban yang kita bangun adalah peradaban ilmu. Maka ilmu dimulai dari membaca. Membaca dimulai dengan mengadakan buku-buku dalam rumah tangga kita. Mulai hari ini, mari kita berniat setiap 1 bulan 1 buku. Biasanya kalau file itu jarang dibaca. Biasanya file itu jarang dibaca. Dosen saya kalau ngasih PPT itu banyak PPT, ini buku bagus banget. Siap, di-save di laptop, setelah itu ditinggalkan. Dalam bentuk fisik nih. Makanya mulai hari ini kemudian mari kita berniat nawaitu beli buku 1 bulan 1 buku. Minimal. Ada spending money kita untuk itu. Kalau kita ke mall itu 100.000 itu kayaknya sedikit sekali. Tapi kalau ke toko buku 20.000 itu kayaknya berat sekali. Maka peradaban anak-anak kita melihat kita hari ini orang tua, apakah kita cinta dengan ilmu, cinta dengan buku, maka anak-anak kita juga akan menentukan nasib mereka dengan itu. Maka saya sering
Saya sering mengajak kepada jamaah semua untuk mulailah keluarga kita dengan keluarga cinta ilmu. Karena Islam ini dibangun di atas keilmuan. Peradaban Islam berabad-abad yang lalu itu bercahaya, dikenal oleh Eropa. Ketika orang-orang Eropa itu belum bisa mandi, di Baghdad itu sudah ada perpustakaan terbesar. Ketika di Eropa itu orang mandi masih menjadi budaya yang asing gitu. Jadi mereka jarang mandi dulu. Kita sudah baca buku. Mereka orang-orang Eropa masih mengeja namanya, jadi mereka mengeja namanya, kita sudah bisa menulis dengan perpustakaan yang besar, dengan peradaban ilmu. Maka kunci kemajuan bangsa kita adalah kunci mencintai ilmu. Ketika ilmu kita sudah semakin mendalam, maka kita akan bijaksana melihat perbedaan dan bijaksana melihat kehidupan ini. Ibu-ibu yang sudah punya anak 3, 4, 5, jangan sampai cara mendidik anak-anaknya itu hanya warisan dari orang tua. Apa yang dulu orang tua ajarkan kepada saya wariskan kepada anak-anak saya. Padahal anak ini berkembang zamannya, maka butuh buku-buku tentang mendidik anak. Itu harus dibaca oleh ibu dan bapak semuanya. Kalau tidak, ya ikuti pelatihan-pelatihan tentang itu. Kira-kira begitu ya, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Apalagi hari ini belajar itu tinggal online, Bu ya. Zooming. Biasanya kalau zooming kan kurang adabnya, jadi zooming sambil tiduran gitu. Kalau ngantuk tinggal tidur aja. Tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu buku udah banyak sekali. Tinggal kita ini membangun itu. Maka baca Al-Quran sekaligus baca terjemahannya. Nanti dibaca maknanya, tafsir juga sudah banyak ragamnya, bahasanya bisa kita tingkatkan hari ini. Gitu.